Halo kawan-kawan, kembali lagi ke channel Asli Original. Sebelumnya saya ucapin assalamualaikum. Buat kalian juga saya ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini saya ingin memberi tips nih kawan-kawan, ingin memberitahu cara memberi pakan burayak ikan cupang. Nah, tapi memberi pakannya kawan-kawan, memberi pakannya itu cukup sekali aja. Semisalnya burayak umur 3 hari, nah itu saya ngasih pakannya cukup sekali sampai umur burayaknya itu seminggu lebih gitu. Saya ngasih pakannya cukup sekali aja. Dan untuk kasih pakannya kawan-kawan bisa ikuti cara saya ini ya. Caranya cukup mudah kok kawan-kawan. Pertama-tama yang kawan-kawan harus siapkan itu adalah air yang sudah diendapkan kawan-kawan. Air yang sudah diendapkan lalu dikasih daun pisang kering. Nah, sebelum daun pisang itu dimasukin ke lubuk, ke kolam, itu daun pisangnya dicuci bersih dulu kawan-kawan. Nah, nanti daun pisang ini manfaatnya banyak gitu kawan-kawan. Setelah sudah disiapkan air yang sudah diendapkan sama daun pisang kering, kawan-kawan harus siapkan infusoria kawan-kawan. Nah, untuk cara kultur infusoria kawan-kawan bisa lihat video saya yang di atas ini ya, cara membuat infusoria atau cara kultur infusoria. Setelah infusorianya sudah dibuat, nah kawan-kawan langsung aja taburin infusorianya itu ke lubukan yang air sudah diendapkan ini kawan-kawan, yang ada daun pisang ini. Nah, kasih aja sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Nah, nanti kita cukup sekali ini aja ngasih makan selama seminggu lebih gitu, 8 hari 9 hari itu kita nggak perlu lagi kasih makan. Setelah infusoria sudah ditebarkan ke lubukan, nah sekarang giliran burayak ini kita pindahin ke kolam penambaran nih kawan-kawan, kolam yang sudah disiapkan tadi. Nah, dengan cara kayak gini kawan-kawan nggak perlu repot-repot lagi ngasih makan tiap hari. Nah, ini bisa seandainya nih ya infusorianya itu banyak gitu, itu kawan-kawan nggak perlu ngasih makan selama misalnya udah 3 hari nih umur burayaknya, itu sampai 2 minggu aja nggak apa-apa kawan-kawan. Infusori itu nggak bakal habis kalau infusorianya banyak gitu. Nah, kalau untuk kegunaan daun pisang ini kawan-kawan, daun pisang kering ini, nah nanti kalau infusorianya itu udah kita masukin lubuk, nah nanti infusorianya itu dia nggak di dasar kawan-kawan, nanti dia di daun pisang ini. Nah, kalau misalnya infusoria itu di daun pisang ini, nah jadi nanti burayaknya itu nggak perlu nyelam-nyelam ke bawah gitu loh kawan-kawan, jadi dia ngumpul di daun pisang itu. Nah, di daun pisang itu pasti udah banyak infusorianya yang kita tebar tadi. Nah, infusoria yang kita tebar tadi nanti dia nempel-nempel ke daun pisang kering itu gitu loh kawan-kawan. Jadi burayak itu nggak perlu nyelam-nyelam ke bawah dasar. Nah, itulah kegunaannya daun pisang ini kawan-kawan. Untuk manfaat daun pisang lainnya kawan-kawan bisa lihat video saya yang di atas ini. Nah, di video itu saya menjelaskan manfaat daun pisang kering untuk ikan cupang. Kawan-kawan bisa lihat di situ. Nah, untuk tips selanjutnya, kalau bisa kawan-kawan itu mindah burayak itu sekitar umur 4 hari atau 5 hari gitu kawan-kawan. Kalau misalnya burayak itu sudah bisa berenang semua, berenangnya sudah lancar gitu loh, nggak muter-muter, nah itu kawan-kawan bisa langsung pindahin ke lubukan besar tempat pembesaran ini. Nah, dan kalau bisa indukan jantan itu masukin juga kawan-kawan, jangan dipisahin langsung. Indukan jantannya itu nanti jagain burayaknya itu yang belum bisa berenang. Nah, nanti yang belum bisa berenang itu ditaikin ke atas sama jantannya ini. Setelah semuanya sudah ditebar ke lubuk, sekarang kita lihat penampakannya kawan-kawan. Penampakan
infusoria sama burayaknya. Kawan-kawan bisa lihat kan tuh, itu yang kecil-kecil kayak debu itu infusorianya kawan-kawan. Nah kalau kita misalnya ngasih infusorianya sebanyak kayak gitu, kita nggak perlu ngasih makan lagi sampai 2 mingguan gitu, sampai burayak itu bisa makan kutu air. Nah jadi kita setiap hari nggak perlu ngasih makan, karena di lubukannya ini udah ada stok infusoria banyak tuh kayak debu-debu itu. Sebenarnya buat infusoria ini sebenarnya sangat mudah kawan-kawan, hanya memakai air bekas ikan lalu diendapkan selama 2 minggu sampai sebulan gitu kan kawan. Nah air bekas ikan itu dikasih pelet sama dikasih daun pisang kering ini diendapkan gitu loh kawan-kawan. Tapi air ini air bekas ikan. Nah air bekas ikan itu sebenarnya udah ada infusorianya tapi dia kecil-kecil. Nah kalau misal diendapkan lalu dikasih pelet, dikasih daun pisang kering, nanti itu dia bisa banyak sendiri, bisa besar-besar dan bisa banyak sendiri. Nah naruhnya itu juga harus tepat gelap kawan-kawan. Infusoria ini gimana ya, dia kalau malam itu dia ndelep di dasar. Nah kalau siang hari dia baru dia naik gitu kawan-kawan. Makanya kalau dia gelap dia bagus, nanti dia beranak pinaknya cepet gitu loh, berkembang biaknya cepet gitu. Nah begitulah kawan-kawan tips kali ini. Buat kawan-kawan yang sudah mampir sini saya ucapin terima kasih. Yang udah subscribe saya ucapin terima kasih juga. Yang belum subscribe tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya, gratis kok kawan-kawan, nggak bayar kalau tekan tombol subscribe nya, sama gambar loncengnya dihidupkan. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi saya ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan wassalam.